Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat Google Classroom dengan HP. Jadi di HP itu kita juga bisa membuat Classroom di Google Classroom. Bagaimana langkah-langkahnya? Tentu yang pertama adalah kita di HP kita kan ada Play Store. Kita masuk di Play Store, kemudian kita klik Google Classroom, kemudian kita install. Oke, maka muncullah logo Google Classroom di sini. Silakan buka. Maka ketika dibuka ada tanda tambah di sini, tambah atau plus. Kita klik, maka akan muncul dua kata di sini, dua permintaan, apakah bergabung di kelas atau membuat kelas. Tentu kalau kita sebagai guru, kita klik buat kelas. Ketika kita buat kelas, ada seperti ini. Silakan kita klik saja atau centang, maka setelah itu kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita buat kelas. Kita buat kelas, kita klik saja nama kelas kita, contohnya seperti ini. Ini misalnya kelas 6. Terus kemudian mata pelajarannya IPA, ini boleh kosong, boleh tidak ada. Terus kemudian kita buat. Setelah itu, maka kelas kita sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat dulu setelan kelas, karena kita akan mengirim kode kelas kita kepada siswa. Maka kita masuk di setelan kelas. Kita klik, muncul seperti ini. Nah, ini ada kode kelas. Kode inilah yang kemudian dibagikan ke siswa. Setelah itu kita simpan kembali. Kode ini kita bagikan siswa lewat media sosial. Nah, sekarang sambil menunggu siswa masuk ke dalam ruangan kita, di sini belum ada siswa masuk, maka kita buat tugas, buat pertanyaan, atau mau membuat materi, kita klik ini. Kalau kita mau nanti melihat anggota kelas dan memeriksa kelas, kita lihat di sini. Oke, sekarang kita buat tugas. Nah, sekarang ketika kita klik tadi tugas, maka muncul seperti ini. Kita klik, maka di sini ada 1, 2, 3, 4 item. Yang pertama adalah tugas, pertanyaan, materi, topik. Biasanya agar terstruktur kita memilih topik dulu. Oke, silakan klik topik. Nah, di sini ada topik. Topiknya misalnya tugas. Mungkin kita katakan tugas 1 ya misalnya ya. Terus kemudian kita tambahkan. Nah, di kelas kita sudah ada tugas. Misalnya tugas 1 di sini ya. Oke, sekarang kita ingin memberikan tugas. Maka kita klik lagi tanda tambah di bawah sini. Nah, di sini kita akan klik tugas. Tadi topik ya. Nah, oke, silahkan. Nah, tugasnya seperti ini. Tugasnya judulnya apa? Misalnya jenis tumbuhan. Deskripsinya bisa ada, bisa tidak. Tidak ada topik. Nah, kalau kita ingin memasukkannya ke dalam topik, ya klik saja ini. Klik ini, tidak ada topik. Kemudian kita klik, nah, sudah masuk di topik tugas. Nah, oke, kembali sekarang. Nanti di sini akan tertulis topiknya tugas. Nah, di sini tidak ada batas waktu. Maksudnya tugas yang akan kita kirim itu tidak ada batas waktu. Kalau kita inginkan ada batas waktu, maka kita boleh klik di sini. Di sini dapat kita lihat nanti akan ada kalender kapan waktunya tugas itu bisa dikumpulkan, jam berapa. Nah, sudah jelas di sana. Nah, sebenarnya untuk memulai tugas, sebenarnya kita sudah menyiapkan tugas sebelumnya. Misalnya di drive kita sudah ada dokumen tugasnya apa. Tapi karena kita tidak siapkan, maka kita klik saja di sini tugasnya. Itu pun bisa dilihat. Sebenarnya ini adalah deskripsi. Tapi itu bisa kita gunakan juga untuk menulis tugas. Oke. Nah, sekarang kita tulis tugasnya di sini, itu akan dilihat. Jadi sebenarnya ini adalah deskripsi petunjuk tentang tugas yang akan dibuat. Nah, itu.
Nah, ini tidak ada waktu. Kemudian topiknya adalah tumbuhan tadi. Bukan tumbuhan ya. Topiknya adalah tugas. Nah, tugas situ. Oke, setelah itu kita klik ini, lanjutkan. Maka seperti inilah dia di topik tugas. Tugasnya adalah jenis tumbuhan. Selesai. Sekarang kita kembali lagi klik tanda tambah ini. Nah, kita akan buat pertanyaan. Kita klik lagi pertanyaan. Bentuknya seperti ini. Pertanyaannya, tulis jenis tumbuhan menurut akarnya. Oke. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini ada dua pilihan. Nilai poin tetap 100. Tempat dan tanggal tidak ada waktu ditetapkan. Kemudian tadi topik sudah ada ya di tugas, di pertanyaan. Kalau kita tidak buat topiknya tadi ini. Kemudian ada dua pilihan. Di sini kita bisa klik apakah yang kita inginkan, pertanyaan singkat atau pilihan ganda. Kalau pertanyaan singkat, ingat ini jangan diaktifkan ya. Nah itu, ini jangan diaktifkan, matikan saja karena siswa bisa melihat jawaban temannya. Oke, kalau pilihan ganda maka di sini akan ada pilihan ganda A, B, C, D. Kalau pertanyaan singkat hanya jawaban singkat, esai maksudnya ya. Contoh, kita pilih jawaban singkat. Nah, sudah masuk jawaban singkat kita yang tadi, tulis jenis tumbuhan menurut akarnya. Oke, sudah. Nah, ini pertanyaan singkat kita. Terus kemudian kita lanjutkan lagi terakhir, kita akan buat materi. Nah, kita klik. Kemudian materi itu kita cari di mana? Tentu kita cari di drive kita yang telah kita buat tadi. Materi tentang tumbuhan. Oke. Kita cari di drive, klik drive, kemudian drive saya, atau ada di komputernya Bapak Ibu bisa, tapi ini kan harus terkoneksi dengan komputer, ini HP ya. Jadi rata-rata kita memakai drive kita, atau misalnya ada sesuatu yang dibagikan kepada kita, kita bisa ambil dalam bentuk link. Terus kan, nah ini drive kita, ini drive tadi yang kita buat, kita cari, kita dapat. Sekarang materinya ada di sini, kemudian kita pilih. Materi itu akan pindah di Google Classroom kita. Nah, sekarang di dalam Google Classroom kita sudah ada materi yang akan diserahkan kepada siswa. Nah, ini sudah ada 3 tadi pertanyaan. Oh, ini tugas maksudnya tadi ini. Saya belum ganti tugas, seharusnya di sini. Ini materi. Nah, di sini tadi tugas ya. Oke. Maka selesai. Kita tinggal menunggu siswa untuk masuk di Google Classroom kita. Jadi kita bisa membuat ini sebelum siswa masuk atau setelah siswa masuk nanti semua. Itu kita bisa buat setiap saat. Nah, sekarang terlihat bahwa sudah ada 1 siswa masuk. Kita buka. Kita cek di anggota kita. Oh, sudah ada. Amiruddin sudah masuk. Sekarang kita klik Amiruddin. Kita klik Amiruddin ini. Nah, sekarang kita sudah menugaskan 1 jenis tumbuhan, kemudian tulis jenis tumbuhan menurut akarnya. Kita akan periksa tugas itu karena ini sudah, tugas ini sudah diserahkan. Nah, kita periksa, maka kita buka, kita berikan nilai Amiruddin misalnya, karena jawabannya betul. Kita periksa, kita berikan nilai, kita kembalikan ke Amiruddin bahwa kita sudah nilai. Oke. Nah, kita lihat di depan ini nilainya sudah ada. Kemudian ini lagi tugasnya, kita mau lihat. Ini kan sudah diserahkan juga, kita periksa. Maka ada foto tentang akar tanaman yang sudah diserahkan oleh Amiruddin. Kita beri nilai. Nilainya berapa?
itu misalnya 80, kemudian kita kembalikan. Nah, itu kita berikan nilai 80. Nah, sekarang siswa atas nama Amiruddin ini itu mendapatkan nilai 100 dengan 80. Nah, sekarang kita bisa berpindah ke siswa yang lain. Nah, saya kira seperti itu petunjuk untuk menggunakan Google Classroom di HP. Nah, selesai dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.